Halo, selamat malam semuanya. Halo, malam. Oke, sebelumnya maaf kita ada rapat dadakan. Saya tahu ini ada keterbatasan, makanya kita harus melakukan meeting melalui via Zoom karena saya juga lagi bertugas di luar. Saya lagi di San Francisco. Eh, untuk teman-teman semua, hari ini yang ingin saya bicarakan mengenai breakdown dari Teh Botol Sosro. Kebetulan kemarin ada keluhan dari klien kita bahwa briefnya ada yang kurang tepat, teman-teman. Mungkin kita mulai meetingnya sekarang ya. Dimulai dari Trila, silahkan. Oke, boleh aku bantu share screen dulu kali ya untuk kemarin. Udah sempat bikin decknya juga nih, ngedit sama Muca. Terus, bentar ya, aku share screen dulu ya. Udah kelihatan belum guys? Oke, bentar ya. Lagi. Udah ya, udah kelihatan ya. Oke, jadi kemarin itu udah bikin ini kampanye Teh Botol Sosro. Teh Botol menyukai harimu untuk tagline-nya. Terus habis itu di deskripsinya itu dari tagline-nya ini, jadi teh botol itu minuman teh yang dikemas ke dalam botol untuk menghilangkan dahaga sekaligus menyucikan tenggorokan. Gitu. Nah, terus di campaign objektifnya ini kemarin udah bikin juga sih sama Buca. Kalau misalkan pertama untuk meningkatkan brand awareness yang memicu orang yang melihat poster atau penonton untuk membeli teh botol sosro. Nah, sebenarnya kita kalau teh botol ini kan karena sebenarnya udah nggak butuh brand awareness, mungkin nanti kalau misalkan ada masukan-masukan, boleh banget nih kayak dikasih tahu aja mau bahasanya brand awareness atau apa. Terus yang kedua itu campaign objektifnya juga ada untuk menginformasikan tentang bagaimana menikmati produk dari teh botol. Terus yang ketiga itu juga untuk menginformasikan bahwa teh botol sosro menyejukkan. Terus, oke. Ini campaign objektifnya ada 3 yang kemarin dimasukin. Nanti kalau misalkan emang ada tambahan, boleh banget dikabarin. Di sini kita discuss bareng-bareng. Gitu. Bentar. Untuk, wait. Untuk campaign play-nya itu, di sini ada teh botol dapat diminum saat sedang melihatnya berdua dengan yang lain. Jadi kayak, sebenarnya ini kayak tagline-tagline lucu aja sih. Kayak misalkan, lo panasan nih lihat orang yang lo sayang sama orang lain, jadi kayak saat sedang melihatnya berdua dengan yang lain, jadi saat sedang melihat dia dengan yang lain, di sini kita ada teh botol segarnya menonjol, ada minum aja pakai teh botol seger tak terkontrol gitu. Terus habis itu di sini kan ada wattnya itu pastinya poster. Terus periodenya itu dari di sini belum saya ubah sih Pak. Bentar, saya ubah dulu ya sambil. Periodenya itu nanti kan kita di November ke Desember ya. Dari November ke Desember 2024. Nah, periode untuk kita launchingnya ini kan di November sampai Desember. Jadi mungkin tanggal produksinya nanti bisa kita tentuin di November awal atau nggak di Oktober akhir ini. Gitu. Point of contact-nya itu sebenarnya tea time. Jadi waktu-waktu orang ngeteh tuh di jam berapa aja sih? Ini kayak udah dikasih di jam 10 sampai jam 14. Mungkin bisa ditambahin lagi sih kayak jam 16, jam malam ya biasanya juga ya. 16, terus sama jam 8 malam kali ya pulang kantor. Gitu. Nah, terus moodnya itu di campaign teh botol ini lebih ke humor sama tears sih. Karena kan
emang campaign ini kita mau bikinnya campaign-campaign dari yang teh botol sebelum-sebelumnya yang kita udah pernah produksi kan emang lebih ke funny video gitu ya. Jadi ya tetap moodnya samain aja. Nah, kompetitornya apa sih? Nah, kompetitornya ini teh pucuk sama teh kotak. Jadi nanti ini bisa dijelasin sih ke klien kita si teh botol. Kalau misalkan kompetitor itu teh kotak sama teh pucuk. Kalau teh pucuk sama teh kotak ya kita harus punya nih goalsnya apa sih dari teh botol biar lebih mantap nih daripada si teh kotak sama teh pucuk ini. Terus di campaign briefnya yang pastinya kita ada activity-nya pakai kita usingnya QR micro aja. Jadi kita nggak perlu pakai mega atau makro karena sebenarnya selama ini kan iklan-iklan yang udah ditampilin sampai teh botol itu sesimpel kayak polling dari tagline-nya kan. Jadi kayak kita butuhnya QR mikro aja. Kayak di sini kita juga udah ada salah satu contoh talent nanti di akhir kita adjust gitu. Nah objektifnya itu sebenarnya dari kemarin saya sama Muca masih bingung banget sih awareness atau emang ini cuman buat ya udah mengingatkan aja orang-orang akan teh botol gitu. Karena kan kalau teh botol sebenarnya udah nggak perlu awareness lagi kan. Jadi nanti boleh saran aja. Nah untuk periodenya itu di Desember, November Desember ya. Nah nanti ini diubah aja jadi tahun. Nah untuk total budgetnya itu kemarin saya masih bingung sih Pak untuk total budgetnya ini 50 juta net atau masih bisa grow karena kan untuk biaya-biaya poster produksi kan banyak banget. Jadi kayak perlu kita adjusting lagi sih sebenarnya. Tapi nanti tergantung dari Divo juga nih mau kayak gimana. Nah, sebenarnya ini nah, lanjutannya itu how to get produknya itu ada di Alfamart, Indomaret, supermarket, sama warung. Nah, di sini sih saya belum dapat nih kayak poin-poin yang nanti mau dibikin ke arah Alfamart, Indomaret, sama warung ini nih, gitu. Karena kita mau ada konsep-konsep yang kayak emang orang tuh warung terdekat kita emang ada teh botol, jadi kalian semua bisa dapetin teh botol tuh di mana aja. Nah, terus ini visual mandatorinya. Nah, ini dari logonya, logo teh botolnya nanti dimasukin di dalam poster, entah di kanan, kiri, di atas atau di bawah. Terus nanti di teh botolnya itu pastinya ada di dalam poster. Ini yang harus nyala banget sih di dalam poster. Terus all variant of the product-nya itu ini nih mau dimasukin juga di poster. Kayak ini juga bisa dimasukin atau di take out, tergantung discuss hari ini aja gimana gitu. Karena kalau misalkan multivarian of product ini kan bakal menuin poster ya. Jadi enaknya kayak gimana nanti bisa kita discuss aja di sini. Gitu. Jadi pokoknya visualnya nanti kalau yang kan untuk visual mendeteknya boleh dikasih tahu aja ya. Nah kemarin kita juga sempat kasih QR konten media karena kan selain si poster ini kemarin ada request juga nih dari si itu kalau misalkan saya harus bikin kayak QR konten ID-nya kan buat mereka yang mau post di TikTok. Nah kita udah juga bikin nih kayak katanya berapa sama misalkan teh botol dimanapun. Terus kedua tipe-tipe orang minum teh botol. Terus yang ketiga itu panas lihat dia sama yang lain hademin aja barang teh botol. Oke. Oke boleh pada Pak. Oke, teman-teman, sejauh ini untuk penyampaian presentasinya udah aman kan? Sudah jelas semua? Oke, untuk Priscilla kalau masih ada yang kurang, boleh dilanjut untuk presentasinya, silakan. Oke, saya lanjut ya Pak. Izin melanjutkan ya Pak. Nah, terus di sini ada QR konten ID-nya. Di QR konten ID-nya itu tadi yang sempat udah saya mention, kalau misalkan pertama tagline-nya temukan teh botol dimanapun. Kedua tuh tipe-tipe orang minum teh botol. Terus yang ketiga panas lihat dia sama yang lain, adumin aja bareng teh botol. Nah, terus ini yang untuk posternya, kemarin Photoshop produknya itu kita udah nyari-nyari sih beberapa tagline-tagline
yang bisa kita gunain di dalam poster. Since kita pakai KOL itu kan KOL makro namanya Konyai Lapar. Jadi emang nanti di posternya juga di Konyai Lapar kita collab sama dia, kita pakai tag collaboration buat di Instagram. Terus nanti ini kita udah bikinin beberapa kata-kata untuk di posternya sih, kayak Konyai haus, Konyai cari teh botol, hunting teh botol bersama Konyai, atau ada melihat dia bersamanya bersama teh botol gitu. Terus untuk photoshoot produknya itu kita juga udah nemuin beberapa frame-frame yang cocok nih buat dimasukin ke dalam posternya, contoh-contoh foto dan foto-fotonya di poster itu. Yang pertama nih kemarin aku nyari konsepnya sih kayak gini, jadi kayak dia kehausan, terus dia minum gitu. Tapi ini nanti tinggal diganti nih foto orang ini sama teh botol sama talentnya si Konyai Lapar itu. Nah, kedua ini bisa juga nih yang orang habis main raket atau nggak olahraga apapun, terus dia pegangnya teh botol. Kan ini kan kalau di sini kan brand minum air mineral ya. Nah, nanti kita bisa tinggal ganti-ganti aja sih konsep atau fotonya mau gimana gitu. Nah, ini juga ada 6 nih. Jadi range dia kayak ada college gitu. Nanti ditulis-tulisin di setiap foto itu ada tulisannya masing-masing. Untuk tulisannya kayak gimana ini masih on discuss sih, karena kita masih menentukan dulu nih temanya mau gimana. Habis itu ini ambience media yang mau dipakai. Kemarin juga ada request kalau di briefnya itu mau dipakai kayak ambience media. Jadi kemarin yang saya pikirin untuk ambience medianya sih pakai ini aja, pakai kon aja biar gampang. Jadi kayak kita taruh kon-konnya nanti ada logo teh botol atau enggak dibikin lucu-lucu gitu lah. Ini masih ditentuin juga nih sama saya sama Buca untuk konsep-konsepnya. Nah, ini untuk properti yang kita perluin, props-nya, alat-alatnya. Pertama yang pastinya teh botol sastronya, itu kan nanti kita dapat dari klien ya berarti teh botolnya. Terus yang kedua itu lighting hardbox. Karena kemarin kita lightingnya kan udah lagi dipinjem, jadi kita kayak harus punya lighting lagi nih. Terus ya kamera yang pastinya kamera kan udah aman. Terus kalau laptop juga udah aman, tripod juga udah aman. Terus sama bottle spray-nya kita belum nyari sih, nanti tinggal kita suruh PIC aja kreatif untuk beli bottle spray. Terus kita juga butuh ice cube nih buat di fotonya. Terus kita juga butuh gelas gitu. Kalau untuk propertinya kalau mungkin ada yang kurang nanti saya info lagi ya. Nah, ini untuk profil talentnya sih. Jadi, si Konyai Lapar ini di sini juga ditulisin adalah sebuah wadah bersutan dari satu mahasiswa yang memiliki antusias terhadap makanan, terutama street food. Terus awalnya hanya sekedar iseng dengan memfoto makanan dan diupload ke sosial media Instagram. Lambat tahun antusias followers Konyai Lapar menjadi tertarik dan ikut tren foto ke sosial media. Nah, si Konya ini emang sebenarnya dia itu konten-kontennya emang berhubungan dengan makanan. Makanya kenapa kita pikiran untuk ngambil tangannya si Konya Lapar ini. Gitu. Terus, nah ini udah habis. Kemarin mau disclosure aja. Gitu. Nah, mungkin dari teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditambahin atau ditambahin, boleh banget ya. Oke, thank you ya Mbak Prila nih udah presentasi panjang lebar ya. Makasih juga untuk plannya bagus banget. Cuma gini, Mbak Pril kan kemarin saya udah email lagi, saya udah info lagi. Ini kan jadi Mbak Prila nih bikinnya kan poster. Saya itu kan kemarin itu kan requestnya kan digital, video digital ya gitu. Maksudnya kok jadi poster lagi gitu. Saya kemarin udah info lagi ke Mbak Prila kalau misalnya ini tuh dibuatnya tuh digital video gitu. Ini kenapa jadi poster lagi? Ini kan, aduh, kliennya juga waktunya mepet. Saya juga dia minta deadline cepat lah gitu. Saya belum dapat deadline-nya kapan, cuma pastinya cepat.
gimana ya bisa kok bisa gitu ya? Saya kemarin udah requestnya itu loh, apa digital video loh itu Mbak April gimana ya? Aduh, coba boleh di ini nggak? Kemarin Kira-kira enaknya nih, aduh, masa jadi mepet gini waktunya nih ya? Gimana ya? Eh, Oke, sebelumnya mungkin dari saya kalau misalkan ada kekurangan dari briefnya ini, mungkin dari kamu Ca sendiri bisa dibantu dari tim desain grafik kita untuk dilengkapi lagi dari brief deck-nya dan nanti saya akan menyampaikan lagi ke klien kita Teh Botol. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk berubah briefnya lagi? Kamu Ca dipersilakan untuk waktunya. Iya Mas Dava, duh gimana ya kalau semisalkan kita ngubah digital video lagi sih waktunya karena mepet. Kalau dari saya lumayan lama sih, jadi harus dirombak dari ulang, terus kita juga harus lihat materinya. Jadi kalau dari saya untuk desain mungkin dari segi waktu agak mepet sih Mas gitu. Jadi untuk membuat digital video lumayan lama sih dan harus dirombak ulang. Eh, Oke, berarti mungkin karena di pertengahan jalan ini ada perubahan juga dari kliennya. Secepatnya setelah saya pulang, saya akan mengadakan meeting lagi dengan klien. Jadi nanti saya akan mencatat semua informasi yang disampaikan oleh klien. Jadi segitu aja. Mungkin di sini ada kesalahpahaman. Nextnya kita akan mengadakan meeting lagi dengan klien kita yaitu Teboto Sosro. Jadi teman-teman terima kasih sudah eh, menyempatkan waktunya untuk meeting dadakan ini. Maaf sebelumnya kalau ada kurang-kurang. Mungkin dari Divo ada yang ingin disampaikan, silakan. Cukup lah dari saya ya, Mas Daud ya, aduh. Ya, jadi April ya, tolong ya nanti saya coba nego lagi ke kliennya kalau bisa memang waktunya kita bisa cepat dan kita nego untuk ya bisa waktunya gitu. Makanya info-info terbaru dari saya tuh ya dibaca gitu. Saya buatin grup dibaca gitu. Buat apa grup nggak dibaca kan gitu. Terus juga email ya dibaca gitu. Percuma saya kirim info-info nggak dibaca. Akhirnya kayak gini. Gitu loh Mbak. Ya, jadi ngerepotin ke semuanya. Ke desain grafis repot, ke klien kita repot. Saya juga nggak enak sama pada apa gitu ya. Tolong ya Mbak Prila ya. Oke, Mbak Prila, Kita silakan. coba nanti di diskusi dulu aja sama kliennya gimana, nanti coba dirombak dulu. Sorry sebelumnya kalau misalkan udah ngeliat brief nih 2 kali, soalnya kemarin saya kali emang pas Pak Dito udah kirim itu langsung saya kerjain, jadi saya nggak ngeliat bawahnya lagi gitu. Oke ya pas sebelumnya. Nah, paling nanti sama Muca, berarti ini nggak perlu dirombak semua sih sebenarnya kalau emang konsepnya sama. Paling kita tinggal tambahin aja buat video divisinya gitu sih. Jadi kalau misalkan
konsep-konsep divisi yang kayak gimana. Nanti saya infoin lagi, berarti kita ngadain Zoom meet lagi kali ya. Gitu. Saya mau Muca, saya coba pikirin dulu nih untuk divisinya gimana, karena kan berarti tinggal nambahin konsep aja nih dari tadi poster itu sama dari yang video TikToknya. Saya kemarin nggak tahu kalau misalkan ternyata di divisi, tapi masih bisa dirombak sih. Maksudnya kita nggak bakal rombak full. Palingan nanti kita dari konsep poster ini kita masukin ke dalam video divisi gitu aja kali ya. Oke, thank you ya Mbak Prila ya. Sip. Baik, Oke. sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa kalau di sini sebelumnya ada kesalahpahaman, kita perbaiki lagi. Nanti kita kerja tim kita. Kita akan mengadakan meeting lagi bersama-sama. Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti meeting ini. Maaf sebelumnya kalau ada kekurangan. Semoga pesannya sampai ke masing-masing pihak. Jadi tolong dikerjakan lagi, oke? Terima kasih teman-teman. Kalau sudah boleh dipersilakan leave dari meeting ya. Terima kasih.